Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Saya Musalif SPD dari SMA Negeri Bolan, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seman Bolan terletak di Dusun Depu Raimutik, Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Kabupaten Malaka dengan kekayaan alamnya, terutama kelapa, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Namun, potensi ini belum banyak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, terutama generasi muda. Sebagian generasi muda belum dapat menemukan dan mengenali potensi ekonomi dari buah kelapa. Saya sebagai guru Seman Bolan menginisiasi Proyek Mimpi yang akronim dari minyak kelapa murni untuk inovasi dan pembangun entrepreneur muda. Hal ini sejalan dengan visi Seman Bolan, yaitu memanusiakan manusia yang inovatif dan berdaya saing di era globalisasi, di mana peserta didik digali potensinya untuk menemukanali potensi ekonomi di daerah tempat tinggalnya agar menjawab tantangan. Tidak adanya pengetahuan untuk mencari peluang, mindset berpikir yang merasa bahwa sukses bisa diraih jika kita mau ke kota besar, bahkan ketiadaan pelatihan kewirausahaan juga menyebabkan generasi muda tidak mengenali potensi ekonomi yang ada. Dari kondisi demikian, saya akhirnya membawa masalah tersebut ke dalam diskusi bersama tim proyek kewirausahaan di sekolah. Mbak Gayung bersambut, rekan guru menyepakati ide saya untuk membuat minyak kelapa murni untuk inovasi dan pembangun entrepreneur muda yang disingkat menjadi MIMPI. Langkah selanjutnya adalah saya melakukan pengenalan proyek Mimpi kepada peserta didik, yang kemudian saya menjelaskan terkait persiapan dan cara membuatnya dengan menghadirkan video pembuatan yang saya miliki. Saya membentuk menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok mempersiapkan alat dan bahannya masing-masing. Kelapa yang sudah dikupas mulai diparut dengan menggunakan parutan tradisional dan mesin parut modern. Setelah kelapa selesai diparut, mulailah untuk menambah air dan diperas santannya untuk memisahkan santan dengan ampasnya. Ampas kelapa tidak dibuang karena dijadikan pakan ternak. Kendala saat melaksanakan proyek mimpi pastinya ada saja. Namun, karena kami mengedepankan berpikir berbasis aset atau asset-based learning, kami mengubah kendala menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk mencari solusinya. Di antaranya, peserta didik membawa peralatan sederhana dari rumah, misalnya parutan kelapa tradisional sampai parutan kelapa yang modern, baskom, dan kain untuk menyaring santannya. Santan yang sudah diperas dimasukkan ke dalam plastik es dan diikat dengan menggunakan tali, kemudian diikat di teralis jendela. Kami menggunakan teralis jendela ini karena faktor keamanan agar tidak mudah dipegang-pegang. Nah, ini adalah santan-santan yang sudah selesai digantung dan akan didiamkan 1,5 jam baru kita ambil airnya. 1,5 jam berlalu, santan dan air mulai terpisah. Akhirnya peserta didik mengeluarkan air dengan cara melubangi atau menggunting ujung plastiknya, lalu mengikat kembali dengan karet. Nah, ini airnya sudah dikasih keluar, jadi tinggal santan. Masih ada air sedikit, tapi tidak apa-apa. Setelah ini, maka akan ditunggu atau difermentasi sampai 24 jam. 24 jam berlalu, tibalah saatnya kita memanen minyak kelapa murninya. Jadi ini kelihatan lapisannya minyak, ampas, dan di bawah sendiri itu adalah air sisa yang kemarin kita buang. Kami menggunakan peralatan sederhana untuk menyaring minyak dengan ampas dengan menggunakan
botol aqua yang dipotong menjadi 2, lalu dilapisi oleh tisu. Hal ini dilakukan agar minyak yang dihasilkan itu bersih tanpa ada kotoran. Selagi menunggu minyaknya disaring, peserta didik mulai mendesain cover atau stiker yang akan digunakan di botol kemasan nanti. Ini ditemani oleh salah satu fasilitator proyek kewirausahaan di Semanbolan. Peserta didik mendesain dengan menggunakan media Canva. Setelah botol kemasannya sudah siap dipakai, maka peserta didik mulai mengukur dengan gelas ukur agar sesuai dengan botol kemasannya. Yang dipakai ini adalah ukuran 100 ml. Dalam pembuatan promosi yang menarik, peserta didik berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Nah, di sini Ibu Yasinta menjelaskan bagaimana cara membuat promosi atau iklan yang menarik. Halo, kami dari SMA Negeri Bolan. Saya Nesya, saya Sonya. Kali ini kami membawa minyak VCO terbuat dari kelapa murni. Minyak VCO difermentasi selama 24 jam dan minyak VCO juga kualitasnya sangat bagus dan baik untuk kesehatan. Selain mempromosikan lewat media sosial, minyak VCO dari Semanbolan ini sudah dibawa di gelar karya di Kabupaten Malaka. Pada tahap refleksi, saya menggunakan teknik 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Halo, nama saya Yosefina Bernahak. Saya merasa senang setelah saya melakukan proyek mimpi dengan membuat minyak VCO. Setelah proyek ini, saya lebih bisa mengenali dan menemukan potensi ekonomi di daerah saya, terutama dari kelapa. Terima kasih. Saya Felicitas Sonia Serang, saya dari SMA Negeri Bolan. Setelah proyek mimpi ini, saya merasa senang karena saya lebih kreatif dan inovatif di dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan ekonomi. Selain itu, saya belajar menjadi kewirausahawan muda. Saya berharap proyek kewirausahaan ini akan berlanjut terus. Terima kasih. Demikian video praktik baik yang bisa saya bagikan. Semoga bisa menginspirasi. Terima kasih dan salam semangat.